welcome back to Moncast, Monster Podcast. Di Moncast sebelumnya kita udah ngebahas Revolution dari jatuh bangunnya Monster Factory awal-awal sampai Monster Factory udah berdiri setegak ini dan banyak dikenal orang. Bersama aku Adele dan sudah ada Mas Gempi di sini. Halo semuanya Monster People. Hai, belajar lewat partner di lapangan, dari distributor, dari retail, dari user. Saat tiap peran tuh saling ngisi, gamenya berubah. Kolaborasi jadi strategi, bukan jadi pilihan. Bukan soal menang sendirian, tapi naik bareng. Dan Monster Factory punya perspektif menarik nih tentang topik ini. Jadi let's break it down. Oke, Mas Pi, aku mau nanya-nanya nih. Oke. Seberapa penting sih kolaborasi itu buat Monster Factory? Karena kan kita lihat Monster Factory itu kolaborasi sama beberapa influencer, beberapa KOL gitu. Penting banget nggak sih sebenarnya kolaborasi itu? Jadi kalau di Monster Factory sendiri itu Mbak Adele sangat penting sekali. Karena menurut kita di dunia yang berkembang begitu cepat, terus tantangan semakin kompleks, kalau kita nggak kolaborasi, kita nanti bakal tertinggal dengan brand-brand lain. Nah, untungnya di Monster Factory sendiri itu sangat adaptif dengan perubahan zaman yang begitu cepat. Jadi memang kolaborasi itu kita butuhkan untuk menyesuaikan ke perubahan zaman dan dunia yang begitu cepat berkembangnya. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, kira-kira kolaborasi apa sih yang udah pernah Monster Factory jalanin? Karena kita lihat kolaborasi sama influencer KOL gitu-gitu. Iya, kalau untuk kolaborasinya sendiri di Monster Factory itu kita ya memang rutin ke influencer, KOL, kita pasti rutin. Terus ada juga ke pihak distributor, vape store, retail. Terus ya kita masih tetap membuka kesempatan untuk brand-brand device, liquid, atau brand-brand yang ada di industri vape untuk berkolaborasi dengan kita. Nah, oke. Karena kita udah ngebahas tentang kolaborasi nih kan dari tadi. Yes. Menurut Mas Pi sendiri, kompetisi tuh masih relevan nggak sih buat industri di zaman-zaman sekarang tuh? Masih relevan, tapi porsinya tuh berubah, Mbak Adele. Jadi kalau dulu mungkin kompetisi itu saling menjelekkan nih antara brand lain dengan brand satunya. Tapi kalau sekarang kompetisinya itu lebih ke berkompetisi secara kualitas, pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Mungkin lebih seperti itu sih untuk kompetisi yang saat ini terjadi. Gitu. Nah, tadi kan kata Mas Pi udah ngebahas kompetisi kualitas, terus kompetisi pelayanan. Gimana sih caranya biar kolaborasi kita itu bisa terus jalan, bisa sustainable gitu? Bisa dikasih nggak kayak gambaran-gambarannya, contoh-contohnya gitu? Jadi kalau supaya kolaborasi ini tetap berjalan ya pastinya kita harus sinkronisasi antar pihak. Supaya apa? Kita bisa jalan bareng, tumbuh bareng. Terus untuk contohnya sendiri, kita tuh banyak kolaborasi ke berbagai macam pihak, contohnya distributor yang bisa buka demand dan akses, terus web store atau retail yang bisa jaga ritme lapangan, terus di kitanya sendiri, kita juga jaga kualitas, jaga brand, terus berinovasi, sampai kita tentunya menerima feedback dan saran dari berbagai macam pihak. Supaya apa? Kolaborasi yang sudah terjalin bisa berkembang pesat, bisa bersinergi dengan baik, jadi kita grow-nya bisa sustain 3-5 tahun ke depan. Seperti itu. Terus apa yang harus dilakukan biar kita tuh kolaborasinya itu bisa awet gitu, bisa growth bareng-bareng sama yang kita ajak kolaborasi? Jadi kalau untuk kolaborasinya supaya awet sendiri sih memang kita harus ngilangin ego sama mindset defensif sih Mbak Adel. Karena apa? Karena kolaborasi itu butuh keterbukaan, terus butuh rasa saling memiliki dan saling bantu satu sama lain. Supaya apa? Kita jadi benar-benar bisa bersinergi satu sama lain tanpa ada yang merasa berkorban, tanpa ada yang merasa menang sendiri. Jadi semuanya itu benar-benar porsinya sesuai dan adil. Ada nggak sih kira-kira selama kolaborasi itu drama-drama kayak kan biasanya tuh orang kita satu temen atau apa itu kan pasti ada drama gitu. Kira-kira ada nggak sih drama-dramanya kayak gitu? Pasti. Kalau untuk drama itu mungkin akan selalu terjadi ya. Nah, jadi memang perjalanan sendiri itu nggak bakal selalu mulus 100%.
Tapi balik lagi, pasti mentok di 3 hal. Pertama egonya, komunikasinya, lalu tempo. Nah, dari 3 hal ini kalau misalnya kita nggak cari jalan tengah, ya pasti akan ada pihak yang tersakiti. Makanya kolaborasi ini berkaitan dengan sinkronisasi, karena memang kita nggak bisa menang sendiri, kita harus bisa mencari jalan tengah agar semua pihak itu bisa mendapatkan win-win solution. Karena trust, komunikasi, kalau udah ketemu di titik tengah, ya semua pihak pasti bakal senang. Kan sekarang itu kan semua itu kolaborasi, apa-apa collab sama ini, apa-apa collab sama itu. Betul. Jadi nggak ada sensasi kompetisinya, nggak Mm, ada sensasi kayak daya saingnya gitu. yes, betul. Itu nggak bikin marketnya jadi lembek gitu Mm, atau apa ya, biar nggak takut malah kayak mm, kita malah ngedown atau mm, gimana gitu, mm. gimana? Justru sebaliknya, Mbak Adel. Jadi karena kolaborasi ini itu lebih kita tekankan, tidak adanya kompetisi kompetisi yang jelek atau yang tidak sehat, kita pada akhirnya fokus ke kualitas kita masing-masing, ke inovasi kita masing-masing, ke kepuasan pelanggan kita masing-masing. Dari situ, market akan jadi lebih antusias. Kenapa? Karena mereka merasa diperhatikan, merasa diayomi, dan merasa didengarkan. Bukan lagi yang mereka dengar itu, brand ini jelek karena ini, karena itu. Tapi di pendengaran mereka kan mendengarkan, wah gila ya brand ini punya inovasi kayak gini. Wah gila ya brand ini jadi keren kayak gini. Nah, jadi market akan jadi lebih kreatif, lebih antusias karena tiap brand ini saling berkolaborasi secara sehat. Kompetisinya juga sudah berubah standarnya menjadi standar kenaikan kualitas dan pelayanan. Kenapa sih Monster Factory itu berani banget gitu Hmm, milih kolaborasi, yes. terus nggak ada kompetisi-kompetisinya? Hmm, Kenapa kok berani gitu hmm, di zaman sekarang? hmm. Kita balik lagi Mbak Adel ke prinsip tadi, eh, win together, grow bigger. Karena kita punya prinsip, kalau kita pengen gede, kita tuh nggak bisa sendirian. Pasti kita berkolaborasi, bekerja sama dengan berbagai macam pihak. Jadi karena tujuannya Monster ini pengen jadi lebih besar dan lebih baik, jadi kita pasti butuh kolaborasi ke berbagai macam pihak. Kita meniadakan kompetisi, kita lebih naikin kualitas kita, fokus ke diri kita, pelayanan, ke kepuasan customer, supaya apa? Kita bisa jauh melangkahnya, jauh berjalannya. Jadi kita memang benar-benar fokus gimana caranya memuaskan semua pihak, mulai dari distributor, retail, web store, monster people, brand-brand yang ingin bekerja sama dengan kita. Karena kita memang terbuka untuk kesempatan seperti itu, karena kita punya visi, kita pengen menjadi kapas vape nomor 1 di Indonesia, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi nomor 1 di dunia. Jadi memang untuk menjadi brand yang sangat besar sekali, kita harus berkolaborasi dengan berbagai macam pihak. Berarti bisa disimpulin nih bahwa game baru sekarang itu kolaborasi ngegantiin kompetisi. Yes, Tapi that's right. kompetisinya tuh masih tetap ada buat naikin Betul. kualitas, buat Betul. naikin pelayanan gitu Betul kan. Nah, sekali. Monster Factory tumbuh juga nggak sendirian, pasti Betul. butuh partner, Yes. pasti butuh retail dan user, dan Betul. pastinya butuh monster-monster people di luar sana. Yes, halo Monster People semuanya. Terima kasih kalian sudah menggunakan produk Monster Factory mulai dari awal kita berdiri sampai saat ini. Kalian terbaik. Terima kasih ya, dan mindset yang harus kita tanamkan mulai sekarang itu win together, grow bigger kayak That's kata Mas right. Fit tadi. Jadi Betul. tetap pakai Monster Factory, Yes. kapas lokal ya. Yes. Terus jangan lupa tonton dari awal sampai akhir. Kalau pengen tahu cerita Monster Factory dari awal, kita ada di yang Trivolution kemarin. Aku Adel dan Mas Gampi pamit undur diri. Ya, Bye-bye. bye-bye.